Hai teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID. Jadi di video kali ini kita akan membahas soal atau sesuatu yang penting nih teman-teman. Antara produk atau kualitas produk versus harga. Mana yang lebih penting? Nah, sekaligus dari tema yang mau kita bicarakan pada malam hari ini, dari tema itu di sini sekaligus menjawab sebuah pertanyaan dari kolom komentar dari @matahari_sinar_bahagia. Nah, pertanyaannya begini. Mas, saya jual produk kerupuk. Kalau boleh tahu kemana negara tujuan yang baik? Berhubung saya di Provinsi Kepri, Kepulauan Riau, target saya adalah Singapura, tapi tidak kunjung ekspor. Begitu saya kasih harga, pada mundur. Masalahnya, di Kepri tidak ada barang murah, boleh dicek sendiri. Buyer Singapura selalu membandingkan dengan produk Bandung, Jawa, dan bahkan Malaysia. Tolong dong solusinya biar saya tidak mati akal, terima kasih. Oke, kalau soal negara tujuan ekspor, teman-teman di sini semuanya. Nah, kalau produk itu terlalu Indonesia, jadi kayak produk saya, ini saya ada produk emping melinjo ini. Contohnya emping melinjo, ini kan produk yang terlalu Indonesia teman-teman. Bule itu nggak tahu emping melinjo itu apa, bahkan bisa dimakan atau enggak mereka pun juga nggak tahu. Jadi kalau produknya terlalu Indonesia seperti emping melinjo ataupun kerupuk, sebaiknya memang mencari negara-negara yang banyak diaspora Indonesianya. Tujuannya untuk apa? Selain kita bisa memasarkan ke diaspora tersebut, diaspora ini juga menjadi agen, menjadi pemasaran, menjadi orang yang mengenalkan tentang makanan tersebut ke masyarakat setempat. Jadi kita nggak terlalu berdarah-darah dalam promosinya. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, dari peringkat diaspora mana yang paling banyak yang ada di luar negeri. Yang pertama itu adalah Malaysia, teman-teman. Malaysia, kemudian Saudi Arabia, ada Taiwan, Jepang, dan lain sebagainya. Jadi kalau produk kita adalah produk-produk makanan terutama yang Indonesia banget, ya sebaiknya kalau menurut saya, ini personal opinion, kita bisa mentarget negara-negara tersebut. Nah, kemudian untuk masalah harga, di sini disebutkan tadi dari Mas Matahari Sinar Bahagia bahwa ketika dia publish harga kepada buyer tiba-tiba menghilang. Bahkan harganya selalu dibandingkan dengan produk Bandung, Jawa, atau bahkan Malaysia. Nah, pertama begini teman-teman, yang harus kita sadari adalah struktur pendapatan masyarakat di seluruh dunia itu sama. Bentuknya adalah piramida. Jadi, masyarakat yang memiliki pendapatan menengah ke atas jauh lebih sedikit daripada jumlah masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Sehingga karena memang demand-nya lebih banyak untuk produk menengah ke bawah, maka importirnya pun lebih banyak importir produk-produk menengah ke bawah daripada menengah ke atas. Dan ini tugas kita untuk mencari mitra dagang yang cocok dengan produk kita. Kalau memang produk kita memiliki kualitas yang baik, harga juga yang sedikit mahal, maka kita harus mencari mitra dagang yang segmentasi pasarnya menengah ke atas juga. Nah, kalau misalkan buyer dari Singapura itu tiba-tiba menghilang, berarti segmentasinya menengah ke bawah. Jadi, tidak cocok untuk kita tawari produk-produk yang memang memiliki kualitas yang baik dan harga yang tidak murah, teman-teman. Dan ini wajar, teman-teman, karena setiap segmentasi pasti ada plus minusnya. Misal, kalau kita segmentasinya pasar menengah ke bawah, pasti kuantitas yang kita produksi itu besar. Tapi, keuntungan yang kita dapatkan biasanya ketaker, teman-teman. Entah 10%, 13%, 15%, atau 20%, atau bahkan di bawah 10%. Tapi kalau kita mentarget segmentasi pasar menengah ke atas, mungkin secara kuantitas kita nggak terlalu banyak, tapi secara profit kita jauh lebih besar biasanya. Entah mungkin 30%, 50%, 100%, atau bahkan di atas 100% juga ada. Sehingga semuanya ada plus minusnya.
Nah, maka dari itu, selain memang kita harus mencari mitra dagang yang cocok dengan produk kita juga harus mengenali produk kita seperti apa. Karakter daripada produk kita itu bagaimana. Apakah produk kita termasuk atau akan mentarget segmentasi pasar menengah ke atas atau menengah ke bawah? Karena itu penting untuk mengenali end customer kita siapa dan mereka belanja di mana. Nah, pertanyaan selanjutnya yang juga krusial adalah siapa end customer produk kita. Itu yang harus kita kenali. Jadi misal saya punya produk ini, kita anggap ini sebuah produk lah, kita anggap kerupuk ini. Nah, kita harus tahu nih kira-kira pengguna daripada produk ini itu siapa dan mereka belanja di mana. Sehingga kita bisa menawarkan produk kita kepada distributor-distributor yang ada di negara tujuan ekspor, importir sekaligus distributor di negara tujuan ekspor. Agar kita lebih tertarget lagi, teman-teman. Contohnya produk saya sendiri, teman-teman. Jadi produk saya itu produk untuk kelas menengah ke bawah. Murah, kerupuknya itu 1 kilo mungkin hanya 15.000 atau bahkan 14.000 per kilogramnya. Jadi itu sangat murah, karena buyer saya pun juga segmentasinya menengah ke bawah. Yang dilihat oleh buyer saya pertama kali itu bukan kualitas, tapi harga. Harga itu menjadi yang utama. Ini memang sedikit menyedihkan, tapi itulah realitas di lapangan. Saya nggak mau ngomong kecap kepada kalian bahwa ekspor itu begini, nanti keuntungannya 100%, 1000%, nggak teman-teman. Saya akan tetap berpendirian bahwa saya harus memotivasi dan menginfluence teman-teman untuk ekspor, tapi saya harus juga menceritakan keadaan di lapangan, real di lapangan seperti apa. Kalau saya target pasarnya adalah menengah ke bawah, sehingga buyer saya pertama kali melihat produk saya bukan di kualitasnya, tapi di harganya. Selama harganya masuk atau bersaing, ini bukan selalu yang termurah ya teman-teman, tapi bersaing, harganya bersaing. Kemudian biasanya buyer saya akan melihat kualitasnya. Bagaimana kualitas produk ini? Bagaimana rasanya? Apakah sudah cukup atau ada yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Jadi kalau untuk masalah kualitas, buyer saya itu nggak banyak komplain teman-teman, karena dia tahu dengan harga segitu ya pasti dapatnya barang-barang yang standar dengan rasa yang standar dan dengan kualitas yang standar. Jadi kita harus pahami betul produk kita itu masuk ke segmentasi yang mana. Kalau memang menengah ke bawah, ya udah kita biasanya akan bermain di harga, bermain di harga. Rata-rata melihatnya pasti harga duluan. Tapi kalau segmentasi pasar kita adalah menengah ke atas, biasanya kita banyak tuh yang bisa kita mainkan, mulai dari packagingnya, kemudian mulai dari rasanya, mulai dari keunikannya. Nah, semuanya itu bisa dijual kalau segmentasi pasarnya adalah menengah ke atas. Jadi, kalau saran saya kepada Mas Matahari Sinar Bahagia ini ada 6 saran saya. Dan ini sudah saya tulis nih, sampai saya riset sendiri teman-teman. Jadi yang pertama adalah sarannya, jika memang buyer itu mundur setelah tahu harga dari kita, maka anggap saja segmentasi pasarnya nggak cocok. Sehingga ya udah kita cari buyer lain lagi. Dan mulailah memikirkan siapa konsumen akhir kita. Kemana mereka berbelanja, lalu cari partner distribusinya di negara tujuan ekspor. Itu saran pertama. Kemudian yang kedua adalah, kalau produk kita menengah ke atas, jadi misal kita berpikiran ya udah sekalian aja lah kita bikin produk yang menengah ke atas juga gitu. Nah, kalau produk kita segmentasi pasarnya menengah ke atas, maka kita harus bisa menjelaskan kepada buyer kita mengenai keunikan, keunggulan daripada produk kita, daripada pesaing. Jadi penting. Maka dari itu kita harus punya company profile untuk bisa menjelaskan kepada buyer supaya nggak lupa kita menceritakan keunikannya. Jadi jangan selalu harga, tapi ternyata buyer itu merasa kok kemahalan. Nah, jangan-jangan kita lupa untuk menceritakan keunikan dan juga keunggulan atau kekuatan daripada produk kita. Oke.
Kemudian yang ketiga nih, saran untuk Anda adalah perhitungan HPP. Nah, saya nggak tahu perhitungan HPP kalian itu seperti apa. Tapi yang pasti begini, mulailah cari sumber bahan baku dan sumber bahan pendukung yang murah. Atau yang harganya bisa bersaing lah. Kalau memang agak sedikit lebih tinggi, ya paling tidak nggak tinggi-tinggi banget gitu teman-teman. Jadi selain kita mencari sumber bahan baku yang harganya bersaing, kemudian kita harus hitung secara rigid HPP kita. Apa saja yang mempengaruhi HPP kita. Kalau kegiatan tersebut tidak mempengaruhi HPP kita, tidak perlu dimasukkan dalam HPP teman-teman. Dan perhitungan HPP ini nggak boleh dengan ilmu kira-kira, semuanya pakai ilmu kira-kira. Jadi misalkan bahan baku dari ini adalah ini, misalkan bahan baku dari produk ini adalah produk ini. Nah, kita mengira-ngira nih barang ini ya kira-kira harganya 27.000 lah. Nah, itu biasanya akan kacau HPP-nya teman-teman. Jadi kita harus tahu harga pastinya, harga fixnya teman-teman berapa. Baru kita bisa menghitung HPP dengan tepat dan kita bisa mengambil profit secara wajar. Kemudian yang keempat. Kalau produk kita juga adalah produk dengan segmentasi pasar menengah ke atas, maka mulai perbaiki kemasan kita. Karena itulah yang dilihat pertama kali oleh buyer kita, atau bahkan pertama kali dilihat oleh end customer kita. Jadi buatlah kemasan yang premium juga. Tentu diimbangi dengan rasa dan kualitas yang premium juga, sehingga buyer dan end customer kita tidak merasa bahwa produk kita itu kemahalan teman-teman. Yang kelima, saran yang kelima adalah mulai riset dulu. Jadi harga di negara tujuan ekspor itu berapa harga kerupuk sih? Kemudian kita riset juga harga pesaing dan kualitasnya bagaimana, rasanya dan sebagainya. Nah, kalau pesaing kita bisa menjual harga lebih murah daripada kita dengan kualitas yang sama, kenapa kita nggak bisa gitu? Apa yang harus kita perbaiki? Nah, di sana pasti ada tuh. Oh, ternyata bahan baku A terlalu mahal nih, berarti saya harus cari supplier lain dan sebagainya. Kemudian yang keenam, yang terakhir nih, yang keenam, jika kita tetap kekeh ingin bermain di segmentasi menengah ke bawah, maka kita harus siap dengan pertarungan harga. Karena harga yang dilihat pertama kali biasanya. Bahkan nih, kita harus rela untuk mencari lokasi yang terdekat dengan bahan baku biasanya. Jadi kalau tepung-tepungan ya saya rasa di Lampung atau di Bandung juga ada tepung-tepungan. Jadi harus kita pindah ke sana kalau kita mau bersaing. Karena industrinya memang lebih berkembang di sana. Jadi itulah beberapa saran yang bisa kita lakukan untuk menunjang ya. Saya bilang ini menunjang proses ekspor kita. Jadi pastikan harga itu bersaing karena di mana-mana itu buyer sama teman-teman. Buyer itu pengennya harga termurah dengan kualitas yang setinggi-tingginya, dengan kualitas yang sebagus-bagusnya. Itu semua buyer itu sama. Mulai dari buyer Asia Tenggara, Asia, Timur Tengah, Eropa, Amerika, itu semuanya kayak gitu teman-teman. Jadi kita nggak perlu kaget kalau misalkan nanti selalu diperbandingkan harganya dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah fokus terhadap produk kita, develop produk dengan baik, masukkan ke dalam segmentasi mana yang mau kita bertarung di dalamnya, segmentasi menengah ke bawah atau segmentasi menengah ke atas, kemudian bikin kualitas yang bagus, bikin rasa yang bagus, bikin kemasan yang bagus, kemudian baru kita mencari partner dagang yang tepat di negara tujuan ekspor. Jadi itulah kira-kira kesimpulan dari materi kita pada malam hari ini atau diskusi kita pada malam hari ini. Jadi saya juga senang teman-teman tiba-tiba ada pertanyaan yang seperti itu. Menurut saya ini pertanyaannya bagus banget dan good luck untuk Mas Matahari Sinar Bahagia. Nah, kalau teman-teman ingin pertanyaannya atau ingin diskusinya dijawab by video seperti ini, nah kalian bisa request saja dan pastikan pertanyaannya berbobot teman-teman. Jadi saya penasaran dan saya
ingin gitu untuk membuat video yang seperti ini. Jadi semoga bermanfaat diskusi kita pada malam hari ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa, bye.